Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Febrianita Kobandaha, kelas Kimia B. Di sini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Kimia Industri. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Industri Gula Tebu. Gula merupakan senyawa organik dengan rumus molekul C12H22O yang penting sebagai bahan makanan, karena mudah dicerna oleh tubuh sebagai kalori. Gula, selain digunakan sebagai pemanis dan kekentalan pada beberapa makanan, juga dapat digunakan sebagai pengawet. Kita masuk pada pokok pembahasan. Yang pertama, bahan baku industri. Yang kedua, preparasi bahan baku. Yang ketiga, proses pengolahan. Yang keempat, maintenance peralatan industri. Yang kelima, packing. Yang keenam, penanganan limbah industri. Dan yang terakhir, yaitu gambar proses pembuatan gula. Kita masuk pada yang pertama, yaitu bahan baku industri. Bahan baku utama pembuatan gula adalah tebu. Sedangkan bahan pembantu yang digunakan adalah kapur tohor, belerang, flokulan, dan air. Bahan baku produksi gula tebu yang baik adalah sukrosa, yang merupakan karbohidrat golongan disakarida yang tersusun atas glukosa dan fruktosa. 1 gram sukrosa mengandung 4,5 kalori. Kadar sukrosa yang tinggi dalam batang tebu menjadikan tanaman tersebut sebagai bahan baku produksi gula tebu yang baik. Selanjutnya, yang kedua, yaitu preparasi bahan baku. Penyiapan bahan baku, penataan tebu, dan pengecilan ukuran tebu. Alat, pisau pencacah, dan gilingan pemotong. Tujuan, untuk meningkatkan densitas bongkas sehingga kapasitas penggilingan naik, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekstraksi dan ambibisi. Selanjutnya, kita masuk pada yang ketiga, yaitu proses pengolahan. Menurut Effendi 1994, proses pembuatan gula dari bahan baku tebu menjadi gula melalui beberapa stasiun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stasiun persiapan. Tujuannya untuk mempersiapkan tebu yang akan digiling. Persiapan ini meliputi pengangkutan, penimbangan, dan pengaturan ukuran tebu sebelum masuk stasiun penggilingan. Yang kedua, stasiun gilingan. Tujuannya untuk mendapatkan nira sebanyak-banyaknya dan mengusahakan kandungan nira yang terdapat dalam ampas sekecil-kecilnya. Prinsip stasiun gilingan adalah memerah tebu agar memperoleh cairan nira dan ampas tebu. Yang ketiga, stasiun pemurnian. Dengan proses sulfitasi alkali, nira dipisahkan dari kotorannya untuk memperoleh nira jernih, menghilangkan kotoran yang terdapat di dalam nira agar tidak mengganggu proses pengkristalan guna memperoleh gula yang lebih murni. Yang keempat, stasiun penguapan. Nira encer diuapkan dengan sistem quadruple evaporator. Menguapkan sebagian besar air yang terkandung dalam nira encer guna mendapatkan nira kental. Penguapan dilakukan pada tekanan vakum. Uap yang dihasilkan dari evaporator digunakan untuk menguapkan air pada evaporator berikutnya untuk menghemat bahan bakar. Yang kelima, stasiun masakan. Nira kental dipanaskan sampai membentuk kristal dengan ukuran tertentu. Yang keenam, stasiun putaran. Kristal gula dipisahkan dari larutan induknya pada sentrifuge gula untuk mendapatkan kristal gula yang bersih. Yang ketujuh, stasiun penyelesaian. Kristal gula dikeringkan, diayak, selanjutnya dimasukkan ke dalam karung dan disimpan dalam gudang. Mengeringkan gula SHS superior Hof Suiker dan menyeleksi ukuran kristal. Selanjutnya, maintenance peralatan industri. Menurut Selchi Nakajima 1988, pencetus dari sistem TPM juga dari JIPM, The Japan Institute
of plant maintenance, sistem perawatan berdasarkan perkembangannya dapat dibagi menjadi 4, yaitu perawatan korektif, perawatan preventif, perawatan prediktif, dan perawatan total produktif. Selanjutnya yaitu packing. Gula kristal dikeringkan, diayak, selanjutnya dimasukkan dalam karung dan disimpan dalam gudang. Yang perlu diperhatikan untuk menjaga mutu selama penyimpanan adalah: yang pertama, gula harus dikemas dalam keadaan kering dan tidak terlalu panas. 2. Meletakkan kertas bitumen line pada bagian dasar karung. Yang ketiga, humiditas tidak boleh di atas 65%. Yang keempat, suhu penyimpanan 30-35%. Selanjutnya, penanganan limbah industri. Limbah yang dihasilkan pada produksi gula, yang pertama limbah cair. Limbah cair berasal dari larutan gula dari pipa-pipa yang langsung masuk ke selokan, terbawa minyak pelumas atau bahan bakar dari air buangan, air cucian evaporator, air injeksi kondensor, air pembersihan ketel, air pendinginan ketel, air pendingin mesin pabrik. Penanganan limbah cair dilakukan secara terpadu, artinya dilakukan secara eksternal dan internal. Penanganan internal, minimalisasi limbah, pemisahan air berpolutan, pencegahan masuknya polutan padat ke dalam air, daur ulang polutan yang bisa diproses, mengganti penggunaan PB asetat dengan A1 sulfat pada analisis gula. 2. Penanganan eksternal, melewatkan air berpolutan melalui UPLC dengan menjaga agar jumlah limbah sekecil mungkin dan kadar polutan sekecil mungkin diharapkan tidak akan mencemari lingkungan. Sistem UPLC, unit pengolahan limbah cair, bekerja secara biologis dengan aerasi lanjut SAL atau PSUL 933. Pada sistem ini, bahan organik sebagai polutan akan didegradasi dan diurai oleh mikroba menjadi CO2 tambah H2O tambah energi dengan bantuan oksigen. Yang kedua, limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan berupa ampas, blotong, dan abu ketel. Ampas merupakan hasil akhir dari stasiun gilingan. Ampas yang dihasilkan sekitar 35-45% dari berat tebu yang digiling. Ampas kaya serat selulosa sekitar 50%, zat lilin, zat lignin, dan pektin. Ampas yang dihasilkan setelah mengalami pengeringan dimasukkan ke dalam ketel sebagai bahan bakar, dijual untuk industri kertas dan medium penumbuh jamur. Yang kedua, blotong. Blotong dihasilkan dari stasiun pemurnian, merupakan kotoran-kotoran nira yang mengendap yang mengandung bahan organik dan anorganik. Blotong dipergunakan oleh petani dan warga secara gratis dengan mengikuti prosedur pengambilan. Blotong digunakan sebagai bahan batu bata dan dapat diolah menjadi kompos. Yang ketiga, abu ketel. Hasil pembakaran dari ketel menghasilkan abu. Abu tersebut perlu ditangani agar tidak mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan melalui penyemprotan dengan air dan pembuangan ke daerah Karangwage. Abu ketel dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pupuk kompos, bahan campuran batu bata, dan bahan bakaran batu bata. Yang ketiga yaitu limbah gas. Limbah gas pabrik terutama berasal dari asap yang dihasilkan ketel. Pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan jelaga. Untuk mengatasi hal tersebut, pada ketel dilengkapi dengan dus kolektor dan siklon yang dapat memisahkan partikel dari gas dengan cara memasukkan aliran gas menurut gerakan rotasi dan membentuk vortex sehingga menimbulkan gaya sentrifugal yang akan melempar partikel secara radial ke arah dinding cerobong. Selanjutnya, yang terakhir yaitu gambar proses pembuatan gula. Pertama, tebu diambil lalu diekstraksi, kemudian dilakukan pemurnian nira. Selanjutnya yaitu penguapan atau evaporasi. Selanjutnya masuk pada tahap pendidihan atau kristalisasi. Selanjutnya masuk pada tahap pemisahan sentrifugal proses, dan yang terakhir masuk pada tahap pengeringan dan pengemasan.
Itulah penjelasan mengenai materi industri gula tebu.